pahami dan kita amalkan. Ibu, Bapak yang bahagia, pekerjaan ini, tugas ini adalah tugas yang paling mulia bagi seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Tapi banyak orang-orang mukmin, orang muslim, bahkan hampir seluruhnya tidak mau melaksanakan tugas yang mulia ini. Alasannya gak wani, gak iso, ya, dan sebagainya. Wedi. Cari ilmu itu semuanya wajib, ya. Tidak hanya mencari ilmu masak. Nek ilmu masak PKK diundang kuwabe teko. Diundang pelatihan perawat jenazah sing teko mek 8 ibu-ibu. Ya. Padahal ini wajib. Wajib semua, tadi saya katakan harus tahu semua. Cuma pelaksanaannya itu fardu kifayah. Nek ono sing nglakoni, yang ada yang bisa mengamalkan ya sudah, yang lain enggak kewajiban. Saya singkat saja nanti biar selesai dengan waktu yang cukup. Nanti kalau ada kekurangan yang keselip, Bapak Ibu bisa bertanya, ya. Ibu, Bapak yang bahagia, ya. Maaf ya, ini langsung ya. Tolong dengarkan sebentar aja, gak suwe kok. Di saat ada saudara kita, keluarga kita yang sakit sudah dalam keadaan kritis, itu apa yang harus kita kerjakan? Ya. Pertama, kita ini hendaknya paham. Oh, kondisi dulurku iki wis najak. Atau mungkin belum najak tapi masih bisa diajak ngomong. Kita hendaknya ngomong-ngomong tentang wasiat. Ya. Bu, Bapak gak ngomong apa-apa tah. Gak ngomong wasiat tah. Tetapi kalau kita ngomong itu mesti muring-muring. Aku diurip kok. Ya itu ya. Karena nggak paham. Ya, nggak paham. Kalau paham, oh iya. Kalau nanti kalau nggak wasiat ngedum warisan geger. Ya dong. Sering geger. Nah, nanti didom iki-iki. Atau mungkin wasiat punya hutang. Ya. Atau apa ya? Dan wasiat ini harus bermanfaat. Ada yang wasiat itu dulu ya, tidak tahu sekarang. Wasiat aku nek mati lawangku gawakno, itu kan tidak boleh. Tidak boleh dituruti. Terus lawangi opo? Kalau wasiat itu utangku si Aiki lunasono wajib. Ya. Tapi sebaliknya, wong iko lho si Andu utang aku jalukun. Wani sampean. Makanya semua itu harus ada bukti tertulis. Kalau wasiatnya hartaku sekian persen serahkan masjid, itu wajib. Ya. Itu ya. Itu masalah wasiat. Kemudian kalau nanti sudah betul-betul kritis, kita hendaknya mentalkin. Siapa yang mentalkin? Ini ya. Siapa yang mentalkin? Kadang-kadang royoan. Atau nggak berani nalkin, ini repot ya. Neroyoan nggak masalah, nggak wani nalkin. Terus talkin itu gimana lafadznya? Kalau memang keluarga nggak ada yang nalkin, nggak ada keluarganya, orang lain pun boleh nalkin. Ya. Kalau sekiranya kondisi orang itu tidak memungkinkan mengucap la ilaha illallah, jangan ditalkin pakai la ilaha illallah. Pakai mungkin Allah ya. Ya. Ada yang asyhadu alla ilallah padahal enggak bisa ngomong. Bukan gak baik-baik tuh, Mak. Nanti takut kalau asyhadu alla ilah mati ya Allah. Nah. Hah? Ya. Kan kasihan tuh. Walaupun hatinya ini la ilallah ya. Cuma kan kesannya kan gak enak. Cukup kalau memang sudah nggak bisa baca Allah, la ilallah Allah. Bila itu kan ahad, artinya Allah yang satu, ya. Jadi ya, itu yang kalau talqin.
Kemudian maaf ya, di HPT itu ada dibacakan Yasin. Karena diambil hikmahnya. Kalau udah dengar Yasin, baca Yasin itu orang ini bisa tobat. Tapi kalau nggak dengar. Dan lagi orang tobat itu kalau sudah kelorok itu tobatnya ditolak karena jenazah sudah tahu yang akan mati, gitu. Dan nanti mungkin kalau bapak ibu sudah melihat saudara kita yang sakit atau ibu kita siapa aja, kalau rok sampai logo Qur'ani, kalau nggak ada apa-apa mungkin itu nazar. Kalau dari ya ada suatu hal mungkin itu ya kesumpetan obat atau apa bisa dikeluarkan. Nah, kalau nggak ada itu nazar. Jadi itulah cara mentakin kita, jangan royoan ya, jangan berulang-ulang. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Bingung, sing kagen bingung. Kalau sudah la ilaha illallah diikuti sama stop, nggak usah ngomong mana. Kalau orang itu ngomong, duitku manggo endi? Sampean ulangi, Bu, Pak, dikir Pak, nyebut Pak, la ilaha, diulangi lagi. Sampai itu kata menjadi kata terakhir bagi orang sakit itu, saya mati. Itulah husnul khotimah. Nah. Kemudian mungkin panjenengan menjumpai, tidak ngomong, tidak mengucap la ilallah, moh, ada itu, atau mingkem aja. Ya, maaf itu cerita Pak Yai saya dulu, itu ada iblis setan bijui. Ojo ngandel wong iku melo aku ae. Moh gitu. Padahal ini iblis datang. Saat itu iblis goda. Ya, iblis goda. Maka kita harus nunggu. Dan jangan sampai kalau ada orang sudah najak, sudah kritis, walaupun belum najak, kritis ya. Menurut kita ini, wah orang ini ibu saya mungkin nggak lama. Jangan ditinggal. Sampai ditinggal berapa menit mungkin nilap, istilahnya nilap ya. Sering pengalaman di rumah sakit itu anak nangis-nangis gara-gara ditilap, mari dijak ngomong-ngomong, ditinggal ke jeding, balik sudah meninggal. Satu, harus ada yang nunggu, jangan sampai tinggal semuanya. Kasihan nanti nggak ada yang nuntun. Atau nanti wasiat itu kasihan kalau tidak wasiat, ya, sehingga nanti hidupnya itu sekian tahun dolek duit sakmono kae nggak punya kapling di akhirat. Sampai sudah wasiat semua. Nanti kalau nggak wasiat, nggak infak, nggak ninggal apa-apa, nanti mati nggak punya apa-apa di sana. Ya. Itu satu masalah wasiat atau masalah nazak, masalah takin. Singkat saja Pak ya. Kemudian nanti setelah kalau sudah jelas mati, biasanya kalau nazak itu nanti kan matanya melihat ya, melirik, segera ditutup. Kata Nabi, orang-orang seperti itu mengikuti rohnya, tutup. Sampai berdoa, Allah maghfir untuk siapa? Atau sampai kalau nggak bisa bahasa Arab, ya Allah ampunilah bapakku, ampunilah ibuku. Nah, itu ya. Nanti ada pelajarannya nanti ya, ada doanya. Jangan dibiarkan saja, kasihan nanti. Terus melihat. Ya, segera tutup. Nah, kalau sudah betul-betul meninggal, apa yang melekat, yang kotor segera diambil, dibersihkan. Kemudian di dalam HPT saya juga punya buku itu yang dulu karangannya yang disusun oleh Pak Hasyim Manan almarhum. Kalau sudah meninggal itu dimujurkan ke kiblat. Ya. Kiblat ya. Saya berpendapat kiblat orang kalau sholat itu mujur ngetan, menghadap ke barat. Jadi orang kalau sudah meninggal dimujurkan ke barat, ke timur ya, ke timur menghadap ke barat ya. Kemudian diselimuti ya dengan kain putih, itu Nabi. Ya, kalau panjenengan nggak punya kain putih, ya terserah ya. Nah, kemudian jangan dimujurkan ngalor. Itu tradisi, ya. Kenapa? Kalau mujurkan ke utara, berarti kiblatnya kemana? Mosok di miring, mosok miring. Ya kan nggak mungkin miring orang mati, mesti melumah. Kalau mujur ke timur, insya Allah kiblatnya ke sana sama dengan kita sholat waktu sakit. Dan maaf ya, tradisi di kampung itu pakai jarit, jarit nyar pisan. Nek kan duit. Saya lihat tuh orang nggak punya duit, nggak punya untuk beli itu utang, kan kasihan.
Maka tim nanti juga harus punya selimut. Berikan di tim nanti kalau ada orang mati diselimuti. Kalau nggak ada selimut ya kain putih lah, murah-murah itu. Ya emang orang dulu itu senengane gawe ngeri ya. Nek diwehi kemuli jarit itu wah serem gitu ya. Terus panjenengan laki-laki selama hidup nggak seneng jarit, nggak jaritan, kok mati diwehi jaritan. Kira-kira logika menerima nggak? Ya. Ya diselimuti semua orang. Jadi siapa yang sudah ikhram, sudah haji, wakafkan. Kayak apa nggo omah nggo lemari numpuk. Ini saya bawa sendiri takut nanti ibu-ibu nggak bawa. Tak gawakno ya. Nanti sama juga sama, biar semuanya nanti yang tidak pernah ihram, nggak punya selimut juga pernah selimut seperti ini. Almarhum Asrofi itu saya selimuti, saya sorbani. Waktu meninggal dunia saat itu belum dimandikan, orang heran, Pak Asrofi masih tidur ya? Iya. Kenapa? Keadaannya ganteng betul ya. Nah, kemudian kloso, waktu mati digawakno kloso nyar pisan. Untuk apa? Buat duit. Dulu memang telesik itu kan pring Pak ya, bambu dijejer-jejer sehingga berlubang-lubang. Untuk menutupi itu yang gampang itu kloso sehingga tanahnya enggak masuk ke jenazah. Sekarang tutupnya blabak papan, wes buntu, ya, itu ya, aman sudah. Nah, dan nanti yang kurang mungkin dilengkapi Pak Andrio atau nanti saya tanya. Nah, kemudian cara memandikan ini, wes gampang nanti saya praktek ya, praktek. Nah, ini yang berbahagia. Hal-hal yang bersifat tradisional di masyarakat itu harus kita hilangkan. Kita kembalikan kepada Islam. Semuanya harus Islami. Maka tim itu nanti juga harus paham. Bak mandi ya, bak mandi itu harus punya tim. Di rumah sakit itu dulu waktu saya sudah benar, sekarang dirubah salah bak mandi. Sehingga kalau memandikan banyunya rada ambet. Banyu itu tingginya mungkin sekian 90 cm supaya orang yang tinggi nggak terlalu diluk, yang pendek nggak terlalu dangak, kira-kira 90 cm. Tengahnya itu ada got. Got itu nanti airnya bisa masuk oler dibuang ke sana. Bukan lubang, sehingga limbah-limbah dari mandi itu tidak mudah menular orang lain jika ada bakteri atau kuman yang menular. Umumnya kan di tengah jalan nggak punya halaman kan. Ini disiasati, tim harus punya bak mandi. Airnya di sana sehingga tidak ada kesan. Oh, mari orang mati yang buka barus. Ya. Kesannya jelek, nggak enak. Ya, kemudian keranda juga harus punya sendiri, dan sampai ambil di kuburan. Ya, siap, tim itu siap mulai bak mandi semua sampai ke kuburan itu punya semua, ambulannya punya. Ya, hadirin bahagia. Kemudian nanti masalah kembang itu ya harus dihilangkan. Ada orang ranting di sepanjang itu waktu meninggal padahal tokoh itu, maaf ya. Ya, istrinya meninggal pakai kembang. Saya gini. Ada apa Bu? Untuk apa Bu itu? Katanya ya itu memang untuk orang mati. Nah, dan lagi istrinya ini yang meninggal, pintu itu jati lebar mahal, itu digeraji dimasukkan kuburan, katanya wasiat. Nah ini lah, pintu itu saya pikir untuk rumah bisa mahal itu betul, kuandel. Tapi ya dibayar sia-sia itu aja. Ya, maka wasiat itu yang mana yang harus ditaati. Ibu barang bahagia. Kemudian memandikan ini di dalam HPT, kalau orang laki-laki ikhram ya, itu nanti tidak boleh dikudungi, nggak boleh pakai wangi-wangian. Berarti kan di luar ikhram boleh pakai kudung kalau memang diperlukan. Saya pernah mandikan seorang Cina yang baru masuk Islam, kempong. Giginya ompong sehingga mangap kalau dikafani. Saya tarik gini, saya berikan seperti surban, tapi tali saya bentuk surban. Kemudian anaknya, kok papi sudah selesai. Oh alhamdulillah, ya. Kebadut ngomong.
papiku jadi haji, papiku haji. Sampean seneng haji, seneng ya. Saya doakan mudah-mudahan sampean juga Islam dan haji ya. Ini bisa kelihatan jangan sampai jenazah itu habis dimandikan, dikafani, kata lu kok merengut ya, ya. Kok ngono ya, sedih ya. Keluarga sedih. Diperlakukan seperti orang hidup kata Nabi. Boleh mungkin di make up tapi tidak terlalu tebal, nggak terlalu berlebihan. Sehingga cantik gitu ya. Kemudian nanti kafan. Kafan itu ada yang dikasih matanya ini kasih kamu kapas. Hidungnya kapas. Ini jelek. Ya. Nggak cantik, nggak ganteng. Ya, kalau memang dikasih kapas, kalau diperlukan. Kapas itu dilipat ya, mungkin gini ya, dimasukkan hidung, bleng. Sehingga nggak nampak dari luar dan faedahnya apa? Kalau orang itu gegar otak, ya ada stroke, ya itu darahnya nggak bisa keluar, mandek di dalam mengendap, nggak keluar, nggak membasahi dengan nggak basahi kain kafan. Ya, mulut juga sama, mungkin sebesar anggur atau ya kita nelan apa itu dimasukkan ke dalam perut, kerongkongan sehingga di sini tuh mandek dan kalau ada darah keluar nggak bisa. Nah, akhirnya apa? Darah membeku di dalam nggak keluar, nggak ngotori kafan. Bersih. Mata juga sama. Kalau ingin menutup ya pakai kapas lembaran itu ya yang black, apa itu lempengan ditutup keblek gini. Kalau ingin melihat dibuka. Jadi tutuplah dengan kapas yang tidak terlihat sehingga dimasukkan ya. Maaf, di dubur dan kemaluan sama. Kalau ada indikasi keluar karena sakitnya liver jebol ya, itu keluar darah. Ya duburnya kemaluannya dimasuki itu. Ya jangan wah nggak pantas ya karena Pak sudah mati dan ini menolong supaya tidak muncul fitnah. Ya. Pampers Pak. Pampers itu keluar Pak. Ya. Apa kasih ya dimasukkan ya maaf sekian masukkan dubur atau kemaluan. Maaf Bu ya. Ini itu nanti ngendap di dalam nggak keluar ya. Sehingga pampers nanti kalau keluar kasihan ya. Oh, mati ini kenapa itu? Kok kafane ya? Kemudian kalau gangreng. Gangreng itu diabetes yang tidak bisa sembuh ya. Maaf. Kalau memang nggak mau diamputasi biasanya ledeh Bu ya kakinya. Ini mungkin sepanjenengan menjumpai nanti kalau minta mandi di rumah. Yang di dalam maaf kain garis ini itu bukan daging loh ya. Itu kasa atau sumbu kompor ya, dimasukkan semua supaya kelihatan utuh karena nggak mau diamputasi atau mungkin kotoran ini luka-lukanya nggak bisa mandek karena sudah bercampur dengan betadin apa ya. Ini caranya gimana ya? Bapak Ibu siap nanti kresek panjang atau plastik dimasukkan sebelum dikafanil ya. Nah, setelah dimandikan dimasukkan sini diikat sehingga darahnya nggak bisa netes ke kafan. Ya. Kalau CWE bleeding atau stroke yang mengeluarkan cairan darah itu gimana? Ya. Ada kresek ya. Kresek itu sampai sigar separuh dimasukkan gini diikatkan. Nanti kita praktek ya. Ya. Dan lain sebagainya. Kemudian masalah kuburan. Itu harus ada liang lahat. Sekarang saya lihat tidak ada liang lahat. Ya. Jadi ini lubang dimasukkan ke kanan kulon ya, barat ya, dikeroki, Pak. Mayatnya masuk sini. Sehingga tanah itu semuanya masuk ke dalam kuburan. Tidak muncul, munduk gitu ya. Kata Nabi paling tinggi sejengkal. Nek dhuwur-dhuwur Pak, itu enggak ikut sunnah Nabi dan lagi diramal orang. Wah, lemah gak semel buka kabeh apa utangnya akeh. Betul itu, saya punya keluarga di Jombang itu. Wah, kok bener ya itu ya. Saya mikir kok bener tapi saya nggak ngomong. Memang utangnya akeh ya. Saya nggak bongkar rahasia orang, tapi pelajaran untuk kita semua. Ya. Jika nanti kalau lahatnya ke samping tidak bisa karena gembur tanya labil ya, bisa ke bawah. Ke bawah nanti papannya itu
apa ya, roboh ya. Nah, sehingga tanahnya juga sama, mayatnya dibawa. Nah, sehingga tanah-tanah itu tidak ngotori, tidak kena jenazah, tapi bisa masuk semua. Panjangan lihat sekarang, kubur itu tanahnya setelah kubur uruke itu masih mendulang tinggi, dan lagi di tempat saya disiapkan pasir tanah, diuruk lagi sampai tinggi. Loh, itu apa sih ini? Apa ini mudinya nggak ngerti, apa ya ini nggak ngerti? Yai saya itu, yai kok menengah ini? Gak wani ngomong, ya. Itu loh ya. Maka kita harus tahu, semua itu harus kita kembalikan pada Islam, pada sunnah Nabi. Ya. Dan lagi, ini yang bahaya itu ya, mungkin tradisinya pakai duit waktu ke kuburan. Teman saya itu bendara rumah sakit meninggal, disiapkan uang recehan, beras 2 kilo kuning dan sebagainya. Anaknya, Mbak, Bu, sama sepakat ini. Tidak, Pak, semua saya masukkan kamar, tak kunci tak bawa. Waktu akan berangkat, penajam, woi, di Pak Yuki, di. Saya diam aja. Setelah pemakaman selesai, saya ngomong, lo kunci nih, lo kok menengai? Sampai gak ngerti beras iki didang di kemangan kok sore enak. Nek kepingin gawa duit, nyebar duit, ojo 500 repes, 5.000 minimal. Aku tak melok njupuk. Lah 5 rupiah 100 itu untuk apa? Ya, itu kan hanya apa namanya, tradisi yang nggak genah. Terus kembang untuk apa? Payung. Jadi orang-orang nggak pakai payung waktu itu. Ya, dulu itu memang bawa payung, sing dipayungi mudine ben gak panas. Tapi mudine dhisik, kadang-kadang mudine gak teko. Sekarang dibuat hukum bahwa jenazah berangkat itu harus dipayungi. Jenazah masih gak mau payungi, gak panas. Betul loh. Nah, jadi kita ini harus kembali, harus merujuk kepada ajaran Islam sehingga semua itu Islami. Ya, Dewan Pak ya. Nanti praktek suwi. Ya dulu itu sampai asar Pak. Ya, dan dulu tuh ranting-ranting semua dapat materi, dapat bahan itu sak koper. Nggak tahu sekarang di mana kopernya. Dulu pernah tiap ranting 1 koper untuk dipraktekkan di rumah. Dari ini guru wani gak tegel tadi. Di Pondok Jati juga sama, sudah saya kursus juga, semua bisa, tapi ya belum berani. Malam pun manggil saya. Ya memang ya harus berani. Maaf. Iya, nggak berani bangkit. Maaf ya. Umumnya orang-orang di rumah itu kalau saudara keluarganya setelah meninggal langsung dimandikan, langsung diumumkan. Benar Pak ya? Jangan. Tunggu paling tidak 2 jam. Ini peraturan rumah sakit ya. Atau buktikan bahwa jenazah itu benar-benar sudah mati. Bagaimana? 1, kalau sudah anyep betul, insya Allah sudah mati. Kalau sudah kaku, insya Allah sudah mati. Atau nah, nanti apa? Dokter menyatakan sudah mati. Suatu saat nanti, nah ini loh, menghindari mati suri gimana? Peraturan itu muncul setelah di rumah sakit Sarjito tahun berapa tidak tahu. Direktur cerita, ada orang mati langsung dibawa ke kamar jenazah. Di tengah jalan ini bangkit, bangun, aku go nanti, aku bawa kemana? Perawatnya gugup. Denggone, bu, nang rumah kamar eksekutif Bu, kamar eksekutif. Ya, di sana 2 jam baru mati betul. Yang kedua, satpam itu mendengar orang mati. Gue diwang mati, nangis itu, dicari terus ketemu di kamar jenazah. Orang sudah duduk, kainnya selimutnya dilepas semua, nangis. Nah, dibawa ke ruangan, akhirnya betul. Maka hindari itu. Di Takmir At-Taqwa Kalijaten itu ketabrak mobil jam 11, jam 2 saya mandikan. Loh, kok dianget? Menurut dokter kalau anget itu berarti ada organ tubuh yang masih kerja, cenut mungkin ginjal mungkin apa. Nah, tunggu sebentar.
Nah, waktu itu saya tanya, Mas, sama siapa? Sama temannya ini, Pak. Pak, sama siapa? Temannya ini. Tolong ya bantu saya memandikan sebagai ucapan atau ya apa ya namanya, pengabdian terakhir. Saya nggak wani ya. Nanti saya mandikan bangun ya apa? Loh, gak tambah enak. Mungkin mental saya juga grogi. Ya. Karena kamar jenazah saya sendiri. Pernah saya jam 12 saya sendiri di kamar jenazah. Ya. Yo. Terus akhirnya ikut mandikan. Tolong Pak, 1 gayung 2 gayung. Pak, disirami gayung kedua plus dingin. Ya sudah cukup Pak, cukup. Sudah cukup, terakhir ini pengabdian sampean kepada teman saudara. Padahal saya tadi takut takut apa? Takut mati suri. Saya kena kasus nanti Pak, kena hukum. Ya. Maka panjenengan juga itu. Kecuali kalau sudah memang kaku anyep baru. Lah di ketegan itu Burhanuddin ya. Pernah ada tangga meninggal, langsung dumungno nang masjid. Innalillahi saudara ini meninggal dunia. Woi, dorong. Loh, dorong. Sampai sekarang dia itu kalau orang meninggal ngalih, pergi. Wedi kongkon ngomong terus kleru diurip. Ini pengalaman Pak ya, pengalaman. Tunggu, jangan langsung. Ya, panjenengan dhewe ngomong ibu sampean. Tambah saya tonggo, ngono piye kira-kira? Girap-girap apa ketok-ketoken. Gak ani metu sampean. Ya. Dan lagi ketahui Bu, jenazah itu tidak bisa apa-apa, asalkan sudah mati betul. Ya. Kalau belum mati betul memang ya kita harus waspada. Dan memang kejadian itu banyak sekali. Perawat itu kepelayu Pak. Jam 2 malam manggil saya ke kamar jenazah. Pak Muti, segera ke kamar jenazah. Ada apa? Sudahlah, sudah berangkat. Saya berangkat ke kamar jenazah. Ternyata apa? Jenazah itu ada di sendakep nih ngene maneh. Lho. Sendakep nih ngene maneh. Ya. Terus saya datang, ada apa sih? Itu loh Pak. Sampai lihat. Enggak apa-apa. Tadi gini ngene maneh Pak. Ya. Oh, sampai enggak mau coba bismillah wae. Juga mau coba bismillah. Nawa itu apa ya? Selamat. Saya selangkan 1 beberapa menit. Lho Mbak, gak lapo-lapo. Ya wedi karo sampean jare ngono. Lah lapo jelas wedi karo aku karo ya. Itu ya itu pengalaman Pak, macam-macam ya. Sehingga saya itu harus siap. Jadi tim perawat jenazah harus siap mental. Nek gak siap mati dewi sampean. Satpam rumah sakit. Saya waktu mandikan nggak ada teman, baru masuk tolak-tolak. Koncoku sopo? Gak ono. Ada satpam. Bang Muti, karo sopo? Ya ijen iki kok mpiye gak nek wangi. Tak wangi, oke. Baru Pak rong giyaman balek. Loh. Pas berdiri kit. Loh kok meneng ae? Wah mati pisan ya. Piye? Itu kan juga mental Pak bagi petugas ya. Nah, akhirnya apa? Digotong ke akhirnya alhamdulillah sopir datang. Wis tak ewangi Pak Muti. Rukin wis kirimno tak ewangi. Ada emang. Ya. Dan lagi harus kuat mentalnya. Mungkin menemukan jenazah yang buang kotoran di tempat. Loh kok bisa buang kotoran? Bisa Pak. Saya pernah junjung, maaf ya, saya nggak bongkar rahasia ya. Ini pelajaran ya. Saya nggak nyebut namanya kok. Saya angkat ke tempat mandi, keluar Pak kotoran. Ngengek lah Pak. Terus apa sampean manggil mudin sambil manggil keluarga? Jangan manggil keluarga, memalukan Pak. Petugas harus siap. Waktu itu saya ambil Pak, saya buang. Nah setelah itu sampai 3 hari saya nggak mau makan nasi Pak. Makan kaspe itu gedang goreng. Eling Pak. Itu kan. Betul itu. Ya, harus mental harus kuat. Dan sekali lagi jangan nyeritakan aibnya itu. Penting.
Wah, itu mah masa Allah, sikile aku ndak boleh berdosa sampean ya. Dilindungi Pak, kita tutup semuanya. Begini-begini jangan, walaupun orang lain, walaupun itu musuh dulu, jangan, apalagi keluarga kita. Maka kalau ada keluarga kita, jamaah kita meninggal, tim harus siap lebih dulu. Ada informasi langsung datang, jangan nunggu orang lain datang. Nanti orang datang di tangan orang lain, apalagi nggak wasiat. Ya, dulu Pak Farkan ngelom itu tokoh NU masuk Muhammadiyah, paten mateng, mati-mati Muhammadiyah, meninggal karena nggak wasiat. Saya ditugasi cabang ke sana, nggak bisa. Kenapa? Ini NU kalah Pak. Ya, kalau sampai wasiat, insya Allah aman Pak. Ya, aman. Jadi wasiat terutama yang rumahnya kepencil. Ya, naik dekat Pak Andrio nggak apa-apa. Naik kepencil di tangan orang lain, kemudian datang nanti. Ya, nah, dan lagi nanti kalau memandikan dalam hadis Nabi itu ada namanya bidara Pak ya. Kalau nggak ada, yang penting kapur barus itu harus ada walaupun sedikit. Untuk terakhirnya, kenapa? Faedahnya membunuh kuman dan nutup pori-pori sehingga tidak menular pada si petugasnya. Kalau orang Madura dulu pakai daun kelor, itu memang ya menghilangkan bau anjir, bau amis, sehingga orang Madura nggak berani, nggak mau, jangan kelor. Tetangga saya gitu, yang tidak boleh itu nggak enak itu Mbak, habis pakai memandikan orang mati, sampean jangan tuh nggak enak. Tapi yang dari atas itu seger itu enak Pak, Bu, enak. Betul Pak, iya, apalagi kelentangi ya. Kleru lah, wong sing mari gengedusi ya gak bisa, ya gak oleh, ya gak enak itu ya. Nah, jadi macam-macam lah itu lika-liku ya jalannya waktu merawat jenazah ya. Sehingga kita ini harus tahu ya masyarakat. Dan lagi kalau memang di tengah-tengah masyarakat situ tradisinya kuat, sampean petugas harus menyerah. Dan orang lain walaupun kiai, ya walaupun kiai, mungkin Pak Andrio datang, oh gak ngono iku, ngene lho kuduan. Kalau panjenengan yakin begini dan ini ada dasarnya, terserah sampean. Ya, nek wonge ngeyel, mulai ada kiai, ada siapa ngeyel, ngene lho, sampean kalau mutung enggak? Saya motong ya boleh, wes tangan ono, sampai lebih pinter ambil aku, ya Pak. Wes sampai tandangi aku gak iso timbang salah. Ya, kalau sampai yakin ya sudah. Dan lagi petugas harus paham. Jangan sampai ada masalah-masalah yang kita belum nggak paham, kemudian goleki Pak Yai ini, Pak Andrea Gondi, gak mari-mari. Harus punya keyakinan, harus punya kemantapan, ya keputusan. Wes nangane wes udah wonge dibae. Oh, golek kiyane gak ada ya. Ya, mungkin ya itu aja yang saya sampaikan. Nanti sambil melaksanakan praktek, mungkin panjenengan bisa bertanya, Pak, di masyarakat begini. Seperti di Al-Huda Kara itu pesertanya macam-macam, orang Muhammadiyah, orang NU, pelajar sebagainya. Sehingga pertanyaan itu hampir ada 40 pertanyaan. Ya, kenapa? Ya pesertanya macam-macam. Ya, saya bingung ya man. Terus waktunya kapan ya? Nah, di sini dulu sampai asar. Panjang nanti mungkin ya duhur gak mari Pak, gak mari ya. Sampai siap nggak? Kalau memang panjenengan nanti ada acara dari desa, ini sampai jam piro teko. Tapi acara ilmu, acara agama, acara akhirat, rong jam Pak, sampai kesel. Termasuk saya loh mungkin ya. Betul ya Pak, ngaji saja wis bener. Tapi nek acara PKK, acara ini sampai sore. Bukan saya melemahkan panjangan, tidak. Boyo titik seminggu ini kan hanya berapa tahun sekali. Dan lagi harus bisa. Panjenengan nanti juga harus praktek. Tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, praktek Pak ya. Sehingga tahu persis. Maka saya bawakan ini kan ya. Loh, sama juga harus tahu nanti ini siapa. Anggap nanti kalau praktek ini ibu saya. Ya.
jangan orang lain, sehingga betul-betul hati sampean itu ya kesini fokusnya. Dan lagi praktek ini nanti saya gunakan cewek aja, ibu, bukan bapak. Kenapa? Panjenengan yang laki-laki ini juga nanti mungkin merawat istri atau ibu. Ya, lah ibu-ibu kalau merawat bapak gampang, yang tidak perlu dihilangi, ya, betul ya. Ya, yang nggak perlu nggak ada dihilangi, ditinggal. Tapi bapak kan harus tahu bagaimana merawat istri saya, merawat anak saya yang perempuan, merawat ibu saya. Ya, betul ya. Ditanya, Pak, iki piye mbogaro? Ya. Karena apa? Terjadi seperti itu. Besan saya meninggal, anaknya bingung, ya. Ya. Ini ya. Jadi saya pakai ibu saja. Nanti mungkin ada di gelung atau di kabang. Nanti di kepang. Mungkin sampean bisa tanya, senengane di kepang, di kabang apa di gelung? Ya, gitu. Maaf ya. Mungkin panjenengan bertanya, nek wong lanang rambutnya dawa piye, Pak? Nabi itu insya Allah hadisnya mar'ah ya, nisa ya, wong wedok, orang perempuan. Bukan wong lanang sing rambutnya dawa loh ya, gitu Pak. Bukan tula sakruhu ya. Saya kira wong lanang dawa ya apa? Itu umum tradisi atau gimana? Di Indonesia loh Pak, di Indonesia loh Pak ya. Saya nggak bicara Nabi loh ya. Indonesia. Nah kalau ibu ya jelas itu. Sekarang kan banyak orang laki-laki rambutnya panjang. Saya sering kecelik, tak sopo mbak toko mburi ternyata laki-laki. Ya, itu model sekarang. Maka saya pakai ini. Jadi kalau ada orang laki-laki yang nggak usah digelung, nggak usah dipintal, nggak usah dikelabang. Itu memang kesenangannya seperti itu. Kemudian nanti kalau ada gigi palsu, Pak, bolehkah dilepas? Kalau palsu, gigi palsu itu emas, Pak, bisa diambil. Kenapa? Ada manfaat, bisa dijual, dibuat apa? Ya, kalau gigi palsu bukan emas, ya sudah, Pak. Ya, biarkan ikut saja. Kenapa nggak ada manfaat? Ya, panjenengan makanya kalau pasang gigi jangan gigi yang emas, Pak. Gigi besi nggak apa-apa, dilepas saja. Nanti juga kalau dilepas seperti itu nyeluk dokter, Pak. Kalau luka nanti kita kena denda, kena pasal. Ya, kenapa? Mengganggu, menyakiti si jenazah. Kata Nabi tidak boleh. Maka bagi penduduk, penggali kubur, nanti kalau menemukan balung di situ jangan sampai ditutup. Ya kan tutup, tuk. Ini kata Nabi sama dengan nuti balung sing urip. Tak boleh. Ya dilompoknya Pak Itoto lagi. Ya, ini bagi petugas. Dan lagi biasanya ngubur itu mesti salah. Ya ini Pak Indro ya. Ngene lho. Untung sing ngubur gak mutung. Maka mestinya yang ikut ngubur itu sing ngerti masalah kuburan. Gitu. Orang ngubur itu kan sementing aku ndudui. Aku dibayar, aku wani, tapi gak ngerti. Ya, seperti ada petugas nguburi teko samping ya, bukan dari kaki kubur. Islam kan dari kaki kubur, itu mboten dari samping. Ini kan salah, karena nggak tahu. Padahal ada mudinnya nggak tahu karena apa? Maaf, mudin itu bukan tidak mesti paham. Kenapa? Mudin itu sebenarnya wani ditarik walura kon berarti mudin. Oke. Kendel tok. Nah itu loh, bodohnya kendel. Lah kita sing ngerti gak wani ya apa? Terus maaf. Ini perlu saya ingatkan. Kalau keluarga panjenengan meninggal di rumah sakit umum, ya. Tolong perhatikan waktu pulang, waktu di sana. Siapa yang memandikan? Umum loh Pak ya. Tidak semua ya, tidak semua. Karena sering saya saksikan kalau di Karangmenjangan ada jenazah datang dipikul karo petugas sih. Ijen Pak, balet dekek ngono. Sampeyan rono mentolong enggak? Itu harus sampeyan tunggu di Sidoarjo malam Minggu. Jenazah ini perawat rumah sakit tabrak motor.
Coba ke sana. Pak, ada petugas memandikan orang perempuan. Ada. Ya sudah. Kemudian ada orang Pak masuk kamar ke belakang. Saya pikir itu yang memandikan ibu-ibu itu benar, tak tunggu. Kok lama gak keluar, ternyata orang itu menggok, Pak. Terus saya ke belakang, loh kok ono becak 2. Tak ijeng, astagfirullahaladzim. Yang mandikan tukang becak, Pak. Arek wayu di perawan tukang becak gitu sih. Pakai selang, apa boleh? Maaf Pak, hormati ibu sampeyan. Adus mosok di koyok bebek, adus koyok ngedusi kebo. Hormati pakai gayung alon-alon. Kecuali mungkin maaf Pak, nek ngresiki dubur mungkin ya, karena kelet apa mungkin ya. Tapi yang lain itu pakai gayung. Dan jenazah anak perempuan perawat itu yang mandikan kan tukang becak. Nah setelah pulang saya dicegat oleh satpam. Di rumah nggak boleh dibuka. Juga ada mantri apa nih? Mengapa? Nggak boleh. Kok nggak boleh toh? Yang di rumah itu yang buka itu nanti bidan dokter saya, pembina rohani. Mosok gak ngerti, pokoknya nggak boleh. Ini loh, saya mau ngeyel Pak Wahyudi itu namanya pelatih Kalimosodo. Wis pamuti ngalau, kok gua mah meneng ae wis. Iki malam minggu, direkture gak ono. Nek harus izin direktur bayar. Gak boleh. Akhirnya Pak, ya pulang. Di rumah Bu siapa itu Bu dokter, Bu bidan. Pak gimana Pak? Namanya dia. Diulangi Bu. Dibuka. Ternyata apa? Kafane lo gak cukup. Kafane sirahe kurang. Terus rambutnya ini banyak pasir. Kenapa? Waktu meninggal itu tabrak mobil anang pasir. Masih banyak pasir. Kafan nggak cukup. Ini dari rumah sakit. Maka perlu curiga. Ya, kita kecuali kalau mungkin dari Siti Hajar, dari Khadijah, mungkin dari As-Sakinah yang milik Muhammadiyah itu. Ya, mungkin dari tulangan milik Muhammadiyah. Insya Allah benar Pak. Ya, insya Allah benar. Dan mungkin bisa diyakini benar. Kenapa ada tuntunan? Nah kalau di umum Pak Mustafa pokoknya wani. Ya. Kenapa dibayar Pak? Kalau bisa dibayar. Berapa itu ya? Mungkin 500 Pak. Sama gelem enggak? Ngedusi sor 500. Ya akhirnya gelem loh. Ya. Saya aja maaf ya. Kalau saya sampai nanti ada menjadi petugas rumah sakit mungkin mandikan orang Kristen juga. Ya. Lebih enak mau mandikan orang Kristen dibanding orang Islam, gak ada aturan. Gak ada aturan. Lah Islam harus diatur. Kenapa? Ini masalah nanti menuju akhirat, ibadah kita. Mereka enggak begitu, ya. Nah, sudah cukup Pak pembukaan dari saya. Mungkin Pak Andro menambahkan nanti ngomong tok Pak tanpa praktek, gak mari-mari ya. Sampai praktek sama tanya ya. Jangan sembunyi, jangan menyimpan kekurangan kita. Tunjukkan nanti mungkin Pak Andrio, mungkin siapa lagi, mungkin Pak Zainal bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab. Kenapa? Masalah ini rada ruwet Pak. Dan lagi kalau ada perbedaan, insya Allah masalah teknis Pak. Ya, mungkin tadi itu pakai jarit ya. Ya, saya tidak menghendaki jarit, menghendaki selimut karena apa? Nabi pakai selimut dari Yaman. Ya, itu kesukaan Nabi. Apa kita harus? Ya tidak. Kalau orangnya tuh ngeyel ya terserah keluarga. Mujur ngalor itu tradisi di kampung. Tapi kalau keluarganya nggak apa-apa ngalor, ya sudah, timbang tukaran. Mosok tukaran masalah mati, tukaran masalah mujur. Kita ngalah Pak. Kenapa? Ya nggak berdosa insya Allah ya. Itu sunnah saja. Ya. Kemudian selimut juga sama. Ya. Jangan eyel-eyelan. Kenapa nanti menghindari itu ya, di rumah no tonggo gak enak ya. Ya. Dan lagi mungkin yang lain juga sama. Yang penting tidak terlalu nyimpang dari Islam ya. Tadi seperti kembang itu memang nggak ada Pak. Saya yakin di Muhammadiyah nggak ada. Tapi setelah mujur kain itu biasanya saking senengi karo ibuke ya. Kalau ibu mungkin dia pantas Pak ya. Kalau bapak itu sangat nggak pantas kalau dijariti Pak.
Nanti ngomong lagi Pak Andro, saya nggak mari-mari. Ya, ya, ya. Ya Pak Andro, Pak kesuwen nggak ngono Masih Pak ya, nanti ditutup terakhir Pak ya.